Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yahro. Alhamdulillah ya Pak, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, meskipun pertemuannya hanya dengan tatap maya ya Pak. Iya, betul. Alhamdulillah, Bu. Betul sekali, Lurs. Apa yang jenengan katakan tadi. Betul. Bagaimana kabarnya Pak Erik hari ini? Alhamdulillah, kabarnya di pagi hari ini sehat, walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar panjenengan ya, Bu Yahro ya? Alhamdulillah Pak, hari ini sangat cerah dan bahagia sekali pada ini di bulan puasa ini Pak. Oke. Baik Pak Erik, nanti Pak Erik akan melakukan coaching dengan saya sebagai pengamatnya, Bapak sebagai coach, dan sebagai coachingnya nanti siapa nggih Pak? Iya, oke siap. Nanti pada kegiatan coaching pada kesempatan ini yang menjadi coachingnya adalah Pak Budi Buyahro. Oh, nggih. Baik Pak Erik. Dalam pelaksanaan coaching nanti, apa yang Bapak ingin saya amati, Pak? Oke, begini Buyahro. Nanti dalam kegiatan coaching yang saya inginkan adalah nanti di situ Buyahro mengamati pada saat saya mengcoaching atau kemampuan saya dalam menerapkan kompetensi dalam kegiatan coaching yang saya akan lakukan pada pagi hari ini, Bu. Kompetensi-kompetensi dalam coaching, Bu, yang saya ingin nanti jenengan amati pada kegiatan coaching pagi hari ini, Bu. Begitu, Bu, kurang lebihnya. Oh, nggih. Apa bisa dijelaskan Pak Erik, apa kompetensi-kompetensi apa saja yang nanti akan Bapak terapkan, Pak? Ya, oke. Kompetensi dalam kegiatan coaching kurang lebihnya nanti yang saya terapkan adalah yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yaitu yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan baik atau mendengarkan dengan aktif. Seperti itu, Bu Yahro. Ada 3 Oh, kompetensi. oh iya Pak, berarti ada 3 kompetensi ya Pak? Betul, betul. Present, mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka, serta mendengarkan aktif gitu ya Pak ya? Iya, iya, kurang lebihnya 3 kompetensi itu, Bu. Betul, betul. Lalu apa ya Pak indikatornya bahwa ketiga kompetensi tersebut sudah dijalankan dengan baik Bapak? Oke. Indikatornya adalah apabila dengan melihat bahwa saya sudah dapat menemukan atau menggali koci saya untuk dapat mengemukakan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi, Bu, dan mencari ide-ide atau solusi permasalahan yang dirasakan pada saat itu, Bu, atau saat ini nanti pada kegiatan coachingnya itu. Oh begitu ya Pak Erik ya. Kemudian untuk dapat Ya. menggali dari koci seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa yang akan Bapak lakukan? Yaitu untuk menggali koci saya itu dengan membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada koci saya, pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan berbobot di sini adalah pertanyaan terbuka, tentunya dengan suasana yang nyaman, rileks, santai lah, agar koci itu merasa senang bisa mengeluarkan ide-idenya atau permasalahan-permasalahannya dan solusi-solusinya dengan tidak merasa terbebani atau merasa terintimidasi. Seperti itu, Bu. Oh, ini Bapak bagus sekali itu Pak Erik. Selanjutnya silakan Pak Erik untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan Bapak Budianto, nggih. Iya, Dan nanti saya menjadi pengamatnya Bapak. iya. Iya, Bu Yahra. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Monggo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Bagaimana kabarnya panjenengan hari ini, Pak Budi? Oh, pagi ini saya baik-baik saja, Pak Erik. Ya. Alhamdulillah, Pak. Kalau panjenengan kondisinya hari ini baik. Baik, Pak Budi.
kita di sini nanti akan melakukan diskusi sebentar ya Pak ya. Mhm. Ya, Ya, kalau ya. saya lihat Pak Budi di akhir-akhir ini panjenengan itu kurang begitu ceria Pak Budi. Iya, Pak, ada sedikit masalah yang di kelas saya. Kaitannya dengan anak didik saya yang namanya Joko itu. Dia kan perilakunya kan memang beda dari teman-temannya ya. Dia suka berbuat ulah sendiri, kadang-kadang juga suka memukul temannya, suka memaksa-maksa temannya, terus dia juga terlalu sensitif saya kira. Kadang-kadang juga suka teriak-teriak gitu. Sehingga teman-temannya itu juga banyak yang nggak suka gitu sama si Joko itu. Itu Pak Erik permasalahannya. Oh, permasalahan itu. Berarti diskusi pada pagi hari ini tentang permasalahan itu ya Pak Budi ya? Ya, jadi saya ingin mengetahui bagaimana caranya gitu, bagaimana solusinya untuk menghadapi dan mengatasi perilaku-perilaku murid saya tersebut gitu. Ya, nggih. Begini Pak Budi, jadi kan dari harapan-harapan yang ingin dihasilkan dari kegiatan diskusi pada pagi hari ini apa ya Pak Budi ya? Ya, harapan saya setelah diskusi ini kita bisa menemukan solusi bagaimana memperbaiki perilakunya, bagaimana memperbaiki perilaku Joko agar bisa memiliki karakter yang lebih baik, bisa lebih sabar, bisa mengendalikan emosi, serta ya lebih bisa bertanggung jawab lah begitu ketika di kelas itu. Ya. Oh iya, bagus, bagus Pak. Tentang bagaimana cara mengatasi perilaku Joko yang di kelas tadi itu ya Pak. Iya, iya. Oke Pak Budi. Begini Pak, kalau menurut Pak Budi atau menurut panjenengan Pak, bagaimana yang Bapak inginkan supaya tertanam pada si Joko atau Nak Joko ini, tertanam pada diri Joko supaya lebih baik itu loh Pak. Bagaimana nih Pak? Keinginannya jenengan tuh Pak, supaya si Joko itu tertanam pola. Ya, jadi saya di sini ingin bisa menemukan solusi, Pak. Jadi bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan gitu sehingga Joko bisa kembali menjadi anak yang baik, bisa lebih baik lagi lah karakternya begitu. Ya mungkin diantaranya kita bisa mengadakan semacam parenting begitu, Pak. Ya di sini berarti kan nggih, jenengan bisa untuk harapannya untuk memperbaiki perilaku Joko bisa menghargai teman, sabar, mengendalikan emosinya dengan tanggung jawab itu ya Pak ya. Ya Pak Iya, bagus. iya, Itu iya. sesuai Iya. dengan apa ya Pak? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita dipelajari kemarin-kemarin dari modul awal itu bahwa pendidikan seorang guru adalah menuntun. Maksudnya menuntun itu adalah membekali perilaku yang baik. Begitu kan seperti itu kurang lebihnya. Baik Pak Budi, kalau boleh Iya. tahu nih Pak G, bagaimana sih upayanya Pak Budi dalam mengatasi perilaku yang sudah Bapak lakukan selama ini kepada Nak Joko tadi Pak? Kalau selama ini yang sudah kita lakukan itu kita sedapat mungkin Pak memberikan pemahaman. Pemahaman ya secara klasikal gitu tentang dampak-dampak perilaku, entah itu perilaku baik, entah itu perilaku buruk, dan juga secara pribadi, secara individu kita juga mengingatkan kepada Joko tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Namun hasilnya sampai sekarang sih sepertinya belum menemukan hasil gitu Pak, belum maksimal gitu Ya, saya. ya, ya. Gih, maksud Pak, maksud ya, ya, ya. Berarti kekurang di sini masih kurang maksimal ya Pak. Begini Pak Budi. Jenengan tadi menghentikan atau berbicara kurang maksimal. Maksudnya kurang maksimalnya ini bagaimana ya Pak Budi ya? Jadi sampai saat ini Joko itu masih belum bisa bersikap baik. Jadi teman-temannya juga masih belum berasa nyaman gitu dengan adanya Joko itu Pak. Jadi sering dibuat tidak nyaman teman-temannya. Oh, nggih, nggih. Seperti itu ya Pak. Ini kira-kira ya Pak. Ini kira-kira menurut Pak Budi. Dari si Joko tersebut yang menyebabkan Joko bisa memiliki sifat-sifat hal tersebut itu apa ya Pak? Kalau saya lihat di latar belakang keluarganya Pak, ini sepertinya dia itu anaknya kurang terperhatikan. Pak.
Jadi orang tuanya mungkin kurang concern sama si Joko itu. Jadi mungkin perkembangan dan perilakunya itu tidak begitu diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi memang di sini mungkin keterlibatan orang tua yang kurang. Kan kita tahu kalau Joko itu kan lebih banyak di rumah kan daripada di sekolah. Sementara kalau orang tuanya kurang dengan perhatian, maka yang terjadi kan ya bisa jadi seperti itu, yang menjadi tumbuh sebagaimana tidak yang seperti kita inginkan. Ya kurang perhatian lah dari orang tua, intinya gitu saya kira. Iya, iya. Oke, begitu. Oke, Pak Budi ya. Nih, ini begini Pak Budi, kalau boleh tahu, jenengan kan sudah tahu itu tadi Pak si Joko seperti itu. Kalau boleh tahu, rencana Pak Budi selanjutnya ini seperti apa ya Pak? Ya, karena tadi keterlibatan orang tua itu kita perlukan, maka kita akan segera melaksanakan parenting, Pak. Ya, bahkan ya kita mengadakan parenting. Iya. Oke. Bagus Pak, bagus sekali Pak. Idenya ini masukannya jenengan itu bagus sekali Pak. Saran nih. Kegiatan tersebut ini apa ya? Sangat bermanfaat. Karena apa ya? Dalam rangka ini membantu orang tua dan murid dalam melaksanakan pendidikan kepada anaknya. Biasanya kalau sekolah punya rencana seperti itu ke orang tua itu sangat welcome, sangat antusias jika ada kegiatan parenting. Lalu yang membuat Joko itu masih bersikap kurang baik, baik itu di kelas, di sekolah, itu apa Pak? Jadi dalam kegiatan parenting kemarin itu kan ada beberapa masukan. Nah, masukannya diantaranya adalah agar anak-anak yang kita anggap bermasalah itu dipertemukan dengan khusus dengan orang tuanya. Jadi ada pertemuan khusus antara anak-anak yang kita anggap bermasalah dengan orang tuanya. Nah, itu yang belum bisa kita realisasikan, Pak. Jadi pertemuan khusus antara anak yang bermasalah dengan orang tuanya. Itu, Pak. Jadi belum bisa kita realisasikan yang itu. Ya, berarti belum terrealisasikannya kegiatan tersebut ya Pak, antara orang tua, masukan-masukan orang tua untuk kepada anak itu tadi. Oh, ya, seperti itu ya Pak, kurang lebihnya. Belum. Oh, berarti begini Pak, berarti ini ya, jenengan sudah bisa menemukan akar dari permasalahan yang terjadi pada si Joko tersebut ya Pak ya? Iya. Ya. Ya. Untuk mengatasinya yang tadi itu bagaimana Pak? Untuk mengatasi rencana Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Rencananya panjenengan Ya Pak? kita akan segera mengadakan pertemuan khusus, Pak. Kita akan segera mengadakan pertemuan khusus antara Joko dengan orang tuanya yang kemudian kita fasilitasi sekolah gitu ya. Jadi biar ada kolaborasi gitu antara sekolah, orang tua dan dari anak tersebut. Kita buat sharing lah, kita katakan sharing, kerjasama, kolaborasi untuk sama-sama membimbing. Jadi kalau di sekolah ya Joko dibimbing oleh gurunya, kalau di rumah ya memang kita minta bantuan orang tuanya. Gitu. Jadi kolaborasi ini kita harapkan karakter si Joko akan semakin baik. Saya kira begitu. Ya, bagus Pak Budi. Rencananya jenengan itu nanti akan berkolaborasi dengan orang tua, wali murid. Dengan apa tupoksinya tanggung jawabnya orang tua sebagai apa, nanti di sekolah tanggung jawabnya guru, bapak dan ibu guru di sekolah. Ya, begini Pak Budi. Ini rencananya ini kapan ya Pak mau dilaksanakan, jenengan mau melaksanakan rencana tersebut Pak? Ya segera Pak, ini mungkin minggu ini kita laksanakan. Ya, rencananya kita segera kita laksanakan minggu inilah, deadline-nya minggu ini. Ya, keren Pak. Berarti di sini kan semakin cepat semakin baik dari permasalahan tersebut akan segera teratasi kan begitu gitu Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, begini Pak Budi. Sepatnya, Pak, ya. Ya, begini ya Pak Budi ya. Yang dapat disimpulkan dari kegiatan diskusi kali ini apa ya Pak Budi Pak? Bahwa memang di dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, memang orang tua, guru di sini nggak bisa bekerja sendiri. Karena di sini diperlukan juga keterlibatan orang tua. Jadi anak itu kan hidup di sekolah juga hidup di rumah dan di lingkungannya. Jadi di sini kita perlukan, Pak. Jadi kolaborasi antara sekolah dan orang tua, kalau bisa sama lingkungannya sekalian gitu. Jadi mungkin kolaborasi dari ketiga unsur itu
akan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah, untuk yang rumah, ya memang kita minta bantuan orang tua untuk membantu dalam hal pendidikannya, sementara kalau di sekolah ya dari kita, dari guru-gurunya. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, bagus Pak, bagus. Bagus dari jenengan tadi dapat ada tiga titik ketemu, yaitu kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan guru dan siswa, dan lingkungannya. Karena ketiga unsur tersebut adalah sangat mempengaruhi perkembangannya si Joko. Tidak seperti sekolah yang melakukan pendidikan, tapi sekolah, orang tua, dan lingkungan dari si Joko tersebut. Begitu kan Pak Budi? Ya, benar Pak. Ya. Berarti begini Pak, diskusi ini sudah sesuai dengan tujuan atau harapan Bapak yang diinginkan ya? Ya, saya kira sudah Pak, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, karena di sini kita ingin mencari solusi dan sepertinya solusi sudah bisa kita temukan. Gitu. Oke, kalau sudah sesuai dengan harapan dan jenengan Pak Budi sudah dapat solusi-solusi atau masukan-masukan sesuai dengan yang diinginkan Pak Budi, pada kesempatan kali ini diskusi bisa kita akhiri Pak Budi? Ya, bisa. Terima kasih ya Pak ya, bisa. Ya, terima kasih kembali Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Erik, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching yang sangat seru ya Pak? Ya, seperti yang jenengan lihat Bu, tadi sangat seru, sangat menarik, santai, kondisinya santai. Bagaimana perasaan Pak Erik melaksanakan coaching tadi Bapak? Kalau jenengan menanyakan perasaan saya dalam kegiatan coaching, ya senang Bu, karena di sini bisa membantu si coach saya menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi dari coach saya. Alhamdulillah ya Pak Erik, kalau Pak Erik merasa senang dan tidak merasa terbebani ya Pak. Ya. Lalu apakah kegiatan coaching tadi yang sudah Bapak lakukan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan Pak Erik? Alhamdulillah kegiatan coaching tadi sudah terlaksana dan sudah sesuai karena apa? Di sini saya sebagai coach sudah bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Bapak Muhammad Budianto tadi untuk dapat mengeluarkan permasalahan yang dihadapi atau unek-unek dari permasalahan yang dihadapi dari si coach tersebut, dari Pak Budi tersebut, dan menggali beliau bisa menemukan solusi atau solusi dalam permasalahan yang dihadapi si coach tersebut Bu Yahro. Kurang lebihnya seperti itu Bu tadi. Oh iya Bapak, saya tadi juga sudah mengamati Bapak Erik sudah berhasil membantu Pak Budianto untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Budi. Dan kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi juga sudah berjalan dengan santai sesuai harapan yang Pak Erik inginkan. Karena harapan Pak Erik sudah tercapai, kita akhiri diskusi pada kesempatan kali ini ya Pak Erik. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu Yahro ya. Pak Erik, sama-sama Pak Erik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Pak. Diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Dan kita bisa berdiskusi kembali di lain kesempatan ya Pak Erik ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di suasana atau di tempat yang lain, bisa berdiskusi dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda. Seperti itu kurang lebihnya Bu. Pak Erik, salam bahagia dan sukses selalu Pak Erik ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.